Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wow, Jas Ruben hari ini spesial banget ya. Karena aku juga salah satu yang menunggu untuk bisa berbincang dengan beliau. Ini sosok yang luar biasa. Ini seorang mualaf yang kini menjadi inspirasi banyak orang. Banyak sekali orang di luar sana yang mengagumi beliau dan banyak juga yang komen di tempat saya untuk kapan bertemu dengan Ustadz Felix. Ya, Aduh. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku terima kasih tadi pada saat datang Pak Ustadz, aku dikasih ini ada 2 buku dari beliau ya. Ini semua isi di dalamnya beliau yang tulis. Jadi ini akan menjadi buku yang yang akan baca karena pengen membaca dan melihat dari perjalanan seorang mualafnya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kita tulis memang niatnya itu adalah untuk orang yang mau belajar tentang Islam ataupun yang jadi mualaf. Ya, insyaallah ya. Jadi setiap yang mualaf biasanya aku kirimin. Ini ya? Iya, Ya Allah, ini beruntung banget nih. Pak Ustadz, ini mungkin kan setiap orang ya ketika kita mualaf atau ya Allah udah panggil itu udah caranya masing-masing. Ya. Tapi kalau waktu Pak Ustadz sendiri memutuskan untuk menjadi seorang mualaf nih, itu kapan dan usia berapa? Kalau prosesnya sih menurutku cukup panjang ya. Kan aku kayaknya tadi kalau andaikan setiap orang tuh punya jalan untuk bisa dapat Islam, kayaknya jalanku itu adalah termasuk jalan yang mungkin ke bagian logikanya. Jadi prosesnya itu cukup panjang, 5 tahun sebelum aku masuk Islam di umur 18 tahun sebenarnya. Jadi waktu itu mungkin masih SMP, dan waktu SMP itu kan aku sudah punya agama yang lama. Karena aku suka main game itu ngajak mikir waktu itu, RPG, namanya Final Fantasy salah satunya. Nah di game itu dia kan ngajak berpikir tentang konsep tentang kehidupan, konsep tentang ada nggak sih Tuhan itu dan seterusnya. Nah di titik itu aku menjadi nggak percaya tuh sama agamaku, karena aku berpikir bener nggak sih atau semua ini kayak cuma sekedar kayak cara untuk ngendalin manusia aja ataupun sesuatu yang lain. Akhirnya waktu itu aku merasa kayaknya agama ini nggak perlu juga nggak apa-apa deh. Belum lagi tradisiku sebagai seorang Chinese itu kan sebenarnya kan menganggap agama itu kan tidak terlalu penting ya. Artinya misalnya kalau di dalam orang-orang Chinese kita dibilang gini doang, yang penting kamu jangan ganggu orang dan jangan diganggu orang, udah itu aja cukup, yang penting hidup itu baik dan seterusnya. Artinya kita juga merasa ya aku nggak perlu agama untuk bisa berbuat baik. Akhirnya aku menjadi seorang ateis pada saat itu karena merasa bahwa agama tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan hidupku. Seperti kayak dari mana aku berasal, setelah mati apa sih kejadiannya, lalu di dunia ini aku harus ngapain gitu. Nah akhirnya aku menjadi seorang ateis, aku negasiin semua hal tentang Tuhan. Ada orang-orang yang waktu itu ya orang-orang dalam tanda kutip remaja-remaja gereja terus kemudian datang bilang bertobatlah kerajaan Tuhan sudah dekat. Aku bilang dari Hong Kong kayak gitu-gitu, termasuk yang ngebully agama. Karena aku merasa mungkin agama nggak memberikan manfaat buat aku. Nah setelah jadi ateis itu singkat cerita aku belajar tentang sains. Di titik itu aku malah menemukan bahwasanya secara logika dan pola-pola yang aku dapat dalam hidup itu ternyata nggak mungkin nggak ada Tuhan. Jadi dari ateis aku percaya nggak mungkin nggak ada Tuhan sih, ada sih Tuhan. Cuma kayaknya Tuhan ini bukan yang dimaksud agama deh. Jadi naik level dari ateis jadi agnostik. Jadi percaya Tuhan ada, tapi tetap agama bullshit bagiku waktu itu. Nah, fast forward ketika aku tetap belajar tentang kehidupan, tentang nyari Tuhan dan seterusnya. Fast forward sampai ke kuliah. Akhirnya aku dapat Islam di situ. Dan kenapa aku baru bisa dapat Islam di kuliah IPB pada waktu itu? Karena yang aku dapat ternyata sama sekali berbeda, totally different dengan Islam yang aku lihat ketika aku masih SMP. Yang aku lihat ketika masih SMP, SMA itu adalah Islam yang membuatku kayak mundur. Islam yang egois, Islam yang nggak menghormati orang lain, Islam yang nggak toleran dan segala macam. Ternyata yang aku lihat bukan Islam, yang aku lihat Muslim. Akhirnya ketika aku tahu Islam kayak apa, aku bilang wah ini sebenarnya aku cari nih perwujudan daripada Tuhan yang aku sudah sadari ketika aku belajar sains. Akhirnya cocok lah dengan Islam yang aku dapat. Nah itu bagianku logika itu sih. Akhirnya dapat Islam. Akhirnya ya, tapi berarti panjang juga tuh Pak Ustadz ya? 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun. Dan salah satu yang menjadi pemicunya adalah 2001 ketika 9/11 itu. Jadi ketika
ada gedung kembar ditabrak, lalu Islam muncul di dunia sebagai muka teroris, Islamofobia muncul di mana-mana, tanpa sadar itu memberikan aku juga sebagai ruang untuk bisa memahami Islam. Karena kan akhirnya kan lebih banyak orang yang mau menjelaskan tentang Islam dan seterusnya. Karena Islam yang aku dapat di kota kelahiranku di Palembang itu adalah Islam yang menurutku ya tadi tidak nyaman buat aku. Ternyata bukan Islam sih, tapi Muslim. Perbedaannya? Muslim itu tidak selalu Islam dan Islam belum tentu direpresentasikan Muslim. Menarik ketika ada seorang ulama yang berkata bahwasanya seringkali Islam itu tertutup oleh Muslim. Jadi al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jadi kalau ini adalah Islam, ini ada orang lagi mau ngeliat Islam, ketutup sama Muslimnya nih. Karena ternyata Muslim banyak yang tidak merepresentasikan Islam. Ambil contoh sederhana aja. Kalau kita ngomong sama orang Muslim ya, Mas, nanti kita janjian yuk. Oke. Hari apa? Kemis. Kemis ya, oke. Insya Allah ya. Nah insya Allah ini sebenarnya apa nih? Kebanyakan insya Allah ini kan gak jadi nih. Belum fix. Ke rumah ya insya Allah. Yeah. Aku pikir dalam hatiku gini, kok bisa mereka memakai nama Allah pada sesuatu yang mereka gak serius. Padahal ketika kita di dalam Islam itu, Allah itu harusnya diucapkan dalam perkara-perkara serius. Misal, ketika kita mau nikahin anak orang nih, Bismillah. Gitu kan ya, kita menyebut dengan nama Allah, kita nikahin anak orang. Yeah. Berarti ini kan nggak main-main kalau sudah pakai nama Allah. Yeah. Nah kok bisa orang pakai insya Allah tuh ringan banget tuh. Nah, itu salah satu hal sederhana tuh, bahwa saya tidak semua Muslim itu Islam. Apalagi dalam perkara-perkara besar. Ada penelitian terbaru dari Pew Research, itu meneliti tentang seberapa penting agama bagi kehidupan kalian. Diteliti seluruh Indonesia. Yeah. Diteliti seluruh dunia. Yeah. Dan tebak negara mana Mas yang jadi nomor 1? Mana Indonesia? Indonesia. Indonesia number 1. Agama sangat penting bagi kehidupan. Yeah. Tapi di sisi yang lain, kita itu korupsinya hampir paling tinggi di seluruh Asia Tenggara. Itu kan ya. Lalu kemudian kalau kayak gitu kita bisa bilang astagfirullah atau alhamdulillah kalau kayak gitu. Astagfirullah itu kan ya. Terus kemudian bayangin ya, Indonesia itu minat bacanya sangat rendah sekali dan indeks bacanya itu hampir yang paling rendah di seluruh Asia juga. Padahal agama kita adalah agama satu-satunya yang ayat pertama itu suruh baca. Jadi bisa kita bayangin, ayat pertama turun itu adalah bacalah. Orang Indonesia itu 0,001% yang baca. Artinya orang-orang Indonesia itu kalau disederhanakan adalah tidak baca satu buku dalam setahun. Lalu berapa buku yang mereka baca? Ya tidak satu buku. Mungkin mereka cuma baca judul, lalu kemudian kesimpulan. Itu pun salah. Apalagi sekarang headline itu menjadi daya tarik. Benar. Tanpa membaca ya. Benar. Kayak orang banyak kena hook tapi orang nggak ngerti kan. Iya. Berapa kali Mas Ruben posting misalnya, hadirin acaraku misalnya, di sini kita udah kasih tanggalnya, kita udah kasih tempatnya, kita udah kasih waktunya. Tapi di komen pasti ada kapan sih? Iya. Jam berapa ya? Aku bilang lu nggak pernah baca ini nih. Nggak mau, mereka nggak mau, apalagi kita tulis panjang nggak mau. Intinya adalah apa? Berantem, serang. Nah itu problemnya kan. Artinya itulah beda antara Islam dan Muslim. Artinya banyak orang yang pengen lihat Islam, tapi malah ketutup oleh Muslim. Nah aku salah satunya. Untungnya aku waktu itu masih berkesempatan untuk lihat Islam yang sebenarnya. Jadi waktu itu lihat Islam sebenarnya, jadi mempelajari itu. Kebetulan ada yang ngasih tau aku sih. Aku masih ingat banget, aku ketika itu di kos-kosan ketika terjadi peristiwa 9/11 itu, pesawat nabrak WTC, aku kaget. Terus setelah itu beberapa singkat saja langsung muncul kan Al-Qaeda. Langsung muncul Osama bin Laden. Waktu aku bilang, gila nih orang-orang Muslim nih. Bener pikiranku, orang Muslim ini kasar, suka bunuh orang dan segala macam. Tapi aku waktu itu disampaikan sama orang lain, benar nggak sih sebenarnya kondisi seperti itu? Apakah ini adalah Islam? Nah, lalu kemudian kita diajarkan, ternyata Islam tuh begini. Nah, yang menarik ketika waktu setelah 9/11 itu, aku sekos-kosan dengan orang Muslim. Cara Allah kadang-kadang menjerumuskan orang tuh lucu-lucu sih. Iya. Satu kos-kosan 7 orang, 2 orang yang bukan Muslim. Tapi karena kita dekat secara pertemanan, akhirnya aku sekosan sama orang Muslim yang 5 orang tadi itu. Nah, ketika aku main ke kamar mereka, aku ngambil satu buku random. Judulnya adalah Sistem Pergaulan di dalam Islam. Ya. Aku tertarik dong. Karena aku selama ini kan melihat bagaimana sih cara Islam memperlakukan wanita. Ada sistem pergaulan di dalam Islam. Aku buka Islam memandang wanita seperti apa. Bagaimana interaksi pria dan wanita. Tapi setelah aku buka di tengah-tengah, itu ada satu bab. Dan bab itu advance banget, aku baru ngerti. Sekarang aku baru ngerti. Beberapa lama kemudian aku baru ngerti. Judulnya Azl. A-Z-L.
Ini kalau yang nonton yang ngerti pasti ketawa. Azal itu dalam bahasa Latin coitus interruptus.